Di akhirat orang-orang habis segala amal kebaikannya, diselamatkan apa? Karena orang ini pernah mencintai, menyukai orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya ini pernah ada mencintai kekasih Allah. Dalam hatinya ada pernah menyayangi orang yang disayangi Allah. Amal ibadah lain habis total sudah. Tinggal lagi satu, itu yang menyelamatkannya di akhir. Rabbil alamin. Para orang yang mencari-cari maksudnya, orang-orang yang menuntut telah berhasil menemukan apa yang dicari, dan orang-orang yang mencintai telah dapat meraih apa yang dicintainya. Dan tetaplah aku mundar-mandir dengan bingung antara batas wusul sampai kepada Allah dan jauh darinya. Artinya aku tetap mundar-mandir, aku tetap bingung antara sampai kepada Allah dan jauh darinya. Kadang-kadang artinya aku ini masih taat kepada Allah, tapi di waktu yang lain aku masih maksiat kepada Allah. Tidak seperti mereka-mereka yang selalu istiqamah, yang selalu muwazabah dalam taat kepada Allah. Sedangkan aku masih mundar-mandir, hari ini taat kepada Allah, esok kada taat kepada Allah. Jam ini aku berbuat ibadah, jam berikutnya aku berbuat maksiat. Aku ingin dekat kepada Allah. Aku ingin dekat kepada Allah dengan perantaraan perkara yang menjauhkan diriku darinya. Inilah suatu keadaan yang mustahil menurut orang yang berakal. Aku ingin dekat kepada Allah, tapi aku masih melakukan hal-hal yang membuat jauh dari Allah. Aku ingin dicintai Allah, tapi diriku masih suka memperbuat hal-hal yang membuat benci Allah Ta'ala. Nah, itu keadaan yang mustahil. Aku ingin dekat kepada Allah dengan perantaraan perkara yang menjauhkan diriku darinya. Hendak dikasihi Tuhan, tapi kelakuan masih kelakuan yang dibenci Allah. Inilah suatu keadaan yang mustahil menurut orang yang berakal. Ya Allah, semoga berkenanlah Engkau memberikan minuman seteguk yang bisa menghilangkan kesusahan dan menunjuki jalan yang benar. Wahai Zat yang mengobati penyakit, wahai Zat yang menyembuhkan luka, wahai Zat yang menyelamatkanku dari penyakit-penyakit yang terus-menerus, aku tidak tahu dengan apa aku mengobati penyakitku, atau dengan apa aku meraih keberuntungan nanti pada hari hisab pemeriksaan amal. Lastu adri bimadza udawi siqami au bimadza abuzu yaumal hisab. Aku tidak tahu dengan apa aku mengobati penyakitku. Penyakit napa? Penyakit nang imbahanu masih suka maksiat, masih suka menentang Allah, masih mau berbuat nang dimurkai Allah. Itu penyakit. Dengan apa aku bisa mengobati penyakit itu? Au bimadza afuzu yaumal hisab, atau dengan apa aku bisa beruntung pada hari kiamat nanti. Nah, pada hari kiamat itu kita kali bisa mengetahui apa yang menjadi keberuntungan kita. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, kita kada tahu ibadah mana yang membanggakan kita pada hari kiamat itu. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, jangan sekali-kali engkau menganggap inting satu ibadah, jangan sekali-kali engkau menganggap remeh satu ibadah, satu taat, karena itu adalah keridaan Allah. Dan seseorang di akhirat nanti kada tahu ibadah mana yang menyelamatkan kita. Sembahyang 5 waktu belum tahu apakah itu bisa menyelamatkan kita.
puasa bulan Ramadan, kada tahu. Tetapi umumnya dalam kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat dari Nabi, sangat banyak manusia itu diselamatkan di akhirat itu dengan hal-hal yang inya kada memperhitungkan di dalam dunia, bahwa itu yang menyelamatkan inya. Oh, sekali di akhirat ibadah ini yang menyelamatkan kita, padahal dalam dunia ibadah itu kada kita perhitungkan. Kita menyangka kita membaca Quran itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka kita memberi salawat itu yang menyelamatkan kita. Kita menyangka dalam dunia bahwa ibadah kita yang menyelamatkan kita, karena kita suka puasa Senin Kamis yang menyelamatkan kita. Sangkaan kita, tapi ternyata di akhirat kaina ibadah lain yang halus nilainya kita anggap dalam dunia itu yang menyelamatkan di akhirat. Contohnya mengkaya kisah seseorang kada mempunyai amal kebaikan, banyak punya dosa, sedikit amal kebaikan, tapi di dalam dunia orang ini berbuat sesuatu yang istimewa menurut kita, walaupun menurut orangnya itu belum tentu dianggapnya satu ibadah. Orang ini pekerjaannya berdagang, di dalam dagang itu inya berperilaku baik, jujur, menghutangi orang sebulan temponya. Kalau orang kada bayar sebulan, diberinya waktu lagi. Jadi orang belum kawa bayar, diberinya waktu lagi. Ada orang miskin yang berhutang lawan inya, kada kawa bayar, diberiakannya. Nah, sekalinya di akhirat praktik-praktik seperti itu yang menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, ujar Sidin, bahwa di antara murid-murid beliau ada yang dimimpikan dengan beliau, lalu bertakun nangapa ibadah pian yang menyelamatkan di akhirat itu. Ternyata ujar Junaid al-Baghdadi, hanya 2 rakaat kecil, 2 rakaat yang sedikit yang kau kerjakan di malam hari, itulah ternyata ibadah yang menyelamatkanku. Nah, jadi ibadah yang banyak-banyak yang diperbuat Sidin ternyata habis, bayar itu, bayar ini, bayar macam-macam. Yang menyelamatkan ternyata 2 rakaat yang aku sembahyangkan di tengah malam, hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Nah, jadi jangan anggap enteng sekecil apapun taat itu. Seperti kisah seorang pelacur. Pelacur gawiannya maksiat. Suatu hari nya melihat ada anjing kehausan. Nah, di muka sumur banyunya ada, cuma jauh, kada kau ambilnya anjing, banyunya jauh di dasar sumur. Nah, dicariakannya cicibuk oleh si pelacur tadi, diambilnya banyu, diminuminya anjing tadi, akhirnya ampi haus. Nah, ternyata perbuatan pelacur ini sangat dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat pelacur itu masuk surga. Kenapa? Karena perbuatannya menyelamatkan nyawa si anjing daripada kehausan. Nah, itu sekilas remeh, enteng kalau ada artinya, tapi nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang di akhirat nanti diselamatkan oleh karena namanya. Orang ini habis sudah amal kebaikan, habis macam-macam, ada lagi cuma namanya Muhammad orang ini. Oh, itu ini ngarannya Muhammad sama nama kekasihku, kok selamat masuk surga. Nah, namanya yang menyelamatkan inya daripada api neraka, karena namanya sama dengan nama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di akhirat orang-orang habis segala amal kebaikannya, diselamatkan apa? Karena orang ini pernah mencintai, menyukai orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya ini pernah ada mencintai kekasih Allah, dalam hatinya ada pernah menyayangi orang yang disayangi Allah. Amal ibadah lain habis total sudah, tinggal lagi satu, itu yang menyelamatkannya di akhirat. Nah, ini jar syair ini, lastu adri bima udawi siqami au bimadza abuzu yaumal hisab.
Aku tidak tahu dengan apa aku meraih keberuntunganku nanti pada hari hisab, pemeriksaan amal. Dan kebanyakannya amal-amal yang menyelamatkan kita di akhirat itu daripada azab Allah, ternyata amal-amal yang sebelumnya kita kadang memperhitungkan. Kita sudah lupa amal itu. Kita ingat nang sembahyang tengah malam, kita ingat nang menghatamkan Quran sekali seminggu, kita ingat nang memberi makani orang sekali seminggu, kita ingat nang puasa tiap hari. Kita anggap itu nang bakal menyelamatkan kita, ternyata itu habis. Nah, ada amal-amal halus yang kita anggap penting yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, kiranya